Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua telah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Mudah-mudahan hari yang berbahagia ini merupakan awal yang baik untuk menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat, baik untuk lingkungan kita, keluarga kita, bangsa Indonesia ini, dan khususnya bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan ke hariban baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa menjadikan kita sebagai umat yang baik dan sekaligus kita menjadi panutan untuk kita menjalani hidup dan kehidupan sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat datang di MAN 19 Jakarta. Mudah-mudahan kalian semua yang sudah hadir dan diterima di MAN 19 Jakarta ini menjadi anak yang soleh, solihah, bermanfaat untuk keluarganya, dan merupakan awal yang baik untuk meraih cita-cita kalian semua, yang menjadikan kalian termotivasi untuk meraih cita-cita kalian di masa depan. Kalian adalah orang-orang pilihan yang telah menyisihkan sekian ratus orang dari seluruh proses yang sudah kalian lakoni, dari mulai proses pendaftaran pertama, dari sisi prestasi, dari jalur madrasah, dari jalur reguler, bahkan dari jalur mandiri. Kalian semua adalah orang-orang yang menjadi pilihan sehingga kalian bisa diterima MAN 19 Jakarta. Tentu kalian merupakan orang-orang pilihan di samping anak-anak teman-teman kalian yang barangkali walaupun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin mendaftar dari berbagai jalur yang ada, tapi ternyata mereka tersisih, dan kalianlah yang bisa masuk di MAN 19 Jakarta ini. Karena itu Bapak berharap motivasi yang tinggi menjadikan kalian adalah orang-orang yang bisa membuktikan dirinya terbaik di antara orang-orang yang kalian sisihkan di proses awal pendaftaran sebelumnya. Untuk di MAN 19 Jakarta ini tentu bukan suatu hal yang mudah. Proses 3 tahun ke depan kalian harus lakoni dari berbagai keadaan di MAN 19 Jakarta. Di sini di MAN 19 Jakarta tentu yang kalian harapkan dari seluruh proses pendidikan di tingkat aliyah dan SLTA harus kalian lakoni sedemikian rupa agar dalam proses 3 tahun ini kalian tidak mengalami kendala-kendala apapun. Ada beberapa faktor ketika kalian sudah masuk di MAN 19 Jakarta. Tentu nanti selama kalian masa orientasi pengenalan atau dalam istilah di MAN adalah matsama, kalian akan mengetahui dari para mentor, dari para penyaji narasumber yang lain. Bapak di sini akan menyampaikan dari sisi disiplin dan tata tertib. Ini penting agar kalian nanti ketika masuk di MAN 19 Jakarta, walaupun ini dalam masa pandemi, tentu kalian akan berharap pada saatnya nanti akan masuk di kelas ini dengan normal, tatap muka, kehadiran kalian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu
Di sini akan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kedisiplinan dan ketatatertiban yang ada di MAN 19 Jakarta. Tujuannya adalah yang pertama, ketika kalian nanti masuk di MAN 19 Jakarta, kalian mempersiapkan diri baik dari sisi disiplin kehadiran, disiplin kalian mengalami proses pembelajaran di MAN 19 Jakarta, dan disiplin dari sisi yang lain sampai kalian kembali kepada orang tuanya. Maka di sini pun kalian akan mengalami berbagai hal yang tentunya kalian harus kuasai dan kalian harus persiapkan diri untuk melakukan proses ini di MAN 19 Jakarta. Dalam tata tertib dan disiplin ini, MAN 19 Jakarta memiliki ada 4 bab dan 23 pasal. Ini adalah panduan yang akan dijadikan acuan ketika kalian mulai masuk gerbang di MAN 19 Jakarta, mulai kalian masuk ruang di lingkungan MAN 19 Jakarta, sampai kalian nanti kembali keluar gerbang dari MAN 19 Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kalian bisa menjaga nama baik MAN 19 Jakarta di luar itu. Karena itu di sini tentu kalian harus pahami agar kalian tidak tersandung dengan tata tertib ini, sehingga pada akhirnya kalian akan menjadi, dalam bahasa kalian populer barangkali, tereliminasi dari siswa MAN 19 Jakarta karena kalian melanggar atau melakukan hal-hal yang dilarang dari tata tertib ini. Anak-anakku sekalian yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat. Anak-anak sekalian, sedikit mengenai tata tertib. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 4 bab dan 23 pasal. Nanti kalian akan pelajari semuanya ini yang akan menjadikan acuan kalian betah di MAN 19 Jakarta. Bapak akan menyampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, dari mulai datang dulu. Ketika datang, kalian harus sudah ada di MAN 19 Jakarta jam 6.30. Artinya apa? Kalian harus mempersiapkan diri dari proses bangun tidur sampai datang ke sekolah. Kenapa? Ini akan menjadikan kalian tidak terlambat. Pertama, contoh. Perjalanan dari kalian, dari rumah kalian misalnya ada di Ciledug. Perjalanan waktu normal, tidak macet, kurang lebih 10 menit. Maka ketika macet, itu tidak bisa diprediksi. Maka kalian harus sudah punya estimasi waktu. Kalau di sini 6.30 sudah ditutup gerbangnya, maka sebelum 6.30 kalian sudah ada di sekolah. Kita hitung mundur. Perjalanan misalnya taruhlah, kalau normal 10 menit, kita ambil estimasi setengah jam. Jadi jam 6 kalian harus sudah berangkat. Otomatis kalau jam 6 harus sudah berangkat, maka jam 6 itu pula kalian harus sudah siap seluruh atribut yang ada di badan. Seragam sudah siap, seluruh atribut sudah siap, termasuk sarapan sudah siap. Artinya apa? Kalian harus ngitung mundur lagi. Dari mulai sarapan sampai kepada kalian siap untuk berangkat berapa menit? Karena itu harus pula dihitung mundur lagi. Berarti kalau kalian misalnya berangkat atau bangun tidur jam 6, itu otomatis sudah terlambat. Kenapa? Belum pakai baju, belum mandi, belum sholatnya, belum yang lain-lain. Karena itu, ketika masuk 19, 6.30 sudah tutup, maka minimal anak bangun subuh itu lebih aman. Kenapa? Subuh untuk waktu sekarang itu jam 5 kurang 8 atau 10 menit. Maka ketika waktu dalam 1 jam itu dikira-kira belum cukup, maka kalian dalam waktu sholat subuh itu harus sudah siap untuk seragam.
Ini juga Bapak sering lakukan ketika Bapak kepengin datang ke sekolah lebih awal. Artinya apa? Siap-siap untuk tidak terlambat. Kenapa? Kalau sudah satu terlambat, maka semua proses ke sekolah pun terlambat. Contoh, bangun jam 5.30. Dalam waktu 30 menit cukup nggak untuk melakukan sholat, mandi, sarapan, dan seterusnya. Kalau itu tidak cukup, maka berangkatnya pun akan mundur. Jam 6:15. Otomatis di perjalanan semakin siang, semakin macet. Itu pula yang menjadi penghambat untuk kita sampai ke sekolah. Karena itu, di 6.30 sudah ditutup, maka karena keterlambatan satu, kalian bangun terlambat, maka semua proses itu pun kalian akan mengalami keterlambatan. Karena itu, ketika masuk di MAN 19 Jakarta, jam 6.30 sudah ada di gerbang, maka kalian harus sudah punya space waktu kurang dari 6.30 sudah ada di sekolah. Ya, itu satu. Belum lagi nanti ada proses-proses yang lain itu dari kehadiran. Kalau sudah ada di sekolah, itu semuanya nanti gampang. Ya, mengikuti proses pembelajaran juga gampang. Mengikuti KBM juga gampang. Tapi kalau sudah sekali terlambat, semuanya akan terlambat. Belum nanti ketemu piket, belum nanti ketemu lain-lain dan seterusnya. Belum nanti ketika masuk KBM, ada guru yang kemudian ada peraturan yang terlambat lebih dari 10 menit tidak boleh masuk kelas. Maka kalian akan mengalami kerugian untuk tidak mengikuti pelajaran di jam pertama. Dan seterusnya. Itu satu. Kemudian itu mengenai waktu masuk. Kehadiran peserta itu masih terkait. Kemudian ada hal-hal lain mengenai baju seragam dan sebagainya. Sudah ada ketentuan. Untuk hari Senin, laki-laki memakai baju putih berlogo MAN 19 Jakarta, celana putih, dasi abu-abu lengkap dengan emblem dan badge, atribut lah. Termasuk perempuan, ya, rok putih, jilbab, dan ini yang sering ketinggalan, ciput, ya, ini perempuan itu. Untuk hari Selasa, baju putih, celana abu-abu, baik laki-laki dan perempuan, atau rok abu-abu, lengkap dengan lokasi jilbab ciput putih. Untuk hari Rabu, mungkin seluruh di DKI sama memakai baju pramuka, baik laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, jilbab dan ciput warna coklat. Untuk Kamis, baju batik, laki-laki dan perempuan sama, celananya abu-abu atau rok abu-abu. Untuk jilbab dan ciput putih polos. Dan hari Jumat, koko putih, untuk laki-laki celana putih, untuk perempuan baju kurung putih, rok putih, jilbab dan ciput putih. Itu adalah keseharian di MAN 19 Jakarta dari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya kami sampaikan mengenai jadwal waktu istirahat. Ini penting. Kenapa? Karena di istirahat ini kadang-kadang anak-anak masih ya banyak yang belum mematuhi secara sepenuhnya. Istirahat pertama jam 10.15 sampai jam 10.30 dan istirahat kedua itu jam 11.50 dan sampai jam 12.45. Ini mungkin agak fleksibel mengingat sepertinya kita harus mengikuti jadwal waktu sholat. Kadang-kadang ketika waktu sholatnya jam 11.30 maka di sini pula waktu istirahatnya mundur. Dan untuk jam pulang sama, semuanya selesai waktu atau selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Itu untuk waktu istirahat. Nah, untuk pelaksanaan ibadah ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk sholat duha dan tadarus itu mulai jam 6.30. Kemudian seluruh peserta harus sudah ada di lingkungan itu jam 6.30. Artinya jam 6.30 itu sudah tidak ada yang keluar masuk gerbang lagi.
Jam 6.30 semuanya harus sudah masuk ke masjid untuk melakukan sholat duha. Yang kedua, untuk sholat zuhur itu disesuaikan dengan waktu zuhur sesuai dengan waktu Indonesia Barat, termasuk waktu asar. Ini penting mengingat kadang-kadang ada yang belum memahami bagaimana jam istirahat itu digunakan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada satu hal yang ingin kita budayakan di sini, yaitu mengenai membudayakan infak. Ini tiap hari pada saat duha maupun pada sholat zuhur ketika tidak ada duha. Mengenai pelanggaran, sanksi dan poin, ini semuanya nanti akan disajikan dalam bentuk selebaran ataupun bentuk baliho, akan dipasang di depan. Ini akan menjadikan acuan ketika kita semua melanggar ataupun termasuk melakukan atau memiliki prestasi, ya, baik pelanggaran maupun prestasi, nanti semuanya akan dikasih reward dan punishment, ya. Ini semuanya akan dimunculkan reward dan punishment ketika sudah terjadi pelanggaran dan prestasi. Ketika melakukan pelanggaran dijadikan poin, dan poin ini akan diakumulasi selama 1 tahun. Ketika poin tersebut sudah melebihi dari 100 poin, maka siswa tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Poin-poin tersebut sudah ada semua di sini, sudah tersaji, nanti dipasang di baliho di depan. Kemudian untuk reward ini juga diberikan ketika siswa-siswi MAN 19 Jakarta memiliki prestasi, baik prestasi tingkat kelas, misalnya dia memiliki absensi yang selalu hadir, kemudian memiliki nilai akademik yang bagus, dan prestasi-prestasi lain, ini akan menjadikan dia memiliki reward, dan reward ini bisa ditukar atau untuk mengurangi punishment yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi tersebut. Contoh, ketika dia memiliki nilai poin pelanggaran sejumlah 50 dan dia memiliki reward sebanyak 30, maka akan dikurangi secara otomatis. Dari 50 dikurangi 30, maka poin pelanggaran menjadi tinggal 20, dan ini akan berkurang ketika siswa tersebut mendapatkan atau memiliki prestasi. Anak-anakku sekalian, ini juga nanti kalian bisa lihat bagaimana alur pembinaan terhadap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran. Pertama, siswa yang melakukan pelanggaran itu akan ditangani oleh guru piket, maka guru piket kemudian berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelas, yang kemudian nanti akan dilakukan pembinaan secara simultan oleh ke semua penanggung atau siswa yang akan dijadikan siswa akan dilakukan pembinaan oleh guru piket, oleh wali kelas dan guru BK, yang semuanya nanti diupayakan bisa merubah perilaku siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Ini adalah yang terkait dengan disiplin dan tata tertib. Mudah-mudahan ini semua dijadikan pedoman untuk kita bisa berinteraksi, bisa bekerja sama, bisa belajar lebih baik, dan melakukan proses pembelajaran di MAN 19 Jakarta, sehingga kita nanti dalam masa 3 tahun menjadi orang-orang yang tetap konsisten menjaga nama baik pribadi, nama baik keluarga, nama baik sekolah, yang akhirnya semuanya kita berjalan dengan lancar dan kalian semua menjadi orang-orang yang meraih cita-cita dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi selamat untuk kelas 10 yang sudah bergabung di MAN 19 Jakarta. Mudah-mudahan kita semua betah dan enjoy dan bisa menikmati apa-apa yang ada di MAN 19 Jakarta.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.